Oke. Ya, ini jari kita ini bisa digunakan untuk mengukur dengan meminimalisir NGT ini menyentuh pasien. Ya, sebisa mungkin NGT ini jangan sampai kesentuh-sentuh gini, yang tadinya bersih jadi nggak bersih. Kan kita nggak tahu tubuh pasien itu seperti apa. Jadi kita untuk meminimalisir menggunakan ini. Jadi seperti ini. Proses sipoideus. Ya, seperti ini, berarti segini nih. Ya, segini. Dari sini kemudian kita tarik sampai ke atas pertumbuhan rambut. Tuh, di angka 45. Ya, jadi nanti kita masuk itu sampai dengan angka 45. Kita pakai cara yang kedua boleh. Seperti ini. Ya. Kemudian sampai ke ujung hidung. Sini kan? Kemudian sampai sini kita tarik. Pertumbuhan dari telinga yang paling bawah. Sama 45. Ya. Setelah selesai, kemudian kita kasih gel. Pak, pakai pinset nggak? Boleh pakai pinset. Ya, boleh pakai pinset. Dan memang kalau SOP itu harusnya pakai pinset. Cuman saya nggak bisa pakai pinset. Kenapa saya sampaikan saya nggak bisa pakai pinset? Ya, saya contohin pakai pinset. Ya, ini saya contohkan. Tuh, meleot. Ya, meleot. Itu kenapa saya nggak suka pakai pinset. Saya lebih suka pinsetnya tangan saya. Setelah kasih gel, ya. Oke, sebelum kita masukkan, kembali lagi Pak, mohon izin kita cek dulu nafasnya ya. Coba, apa nafas seperti biasa? Ya, pas, ya. Sebelah sekali lagi. Pas ya. Dari situ kita memastikan mana respirasi yang paling adekuat, kanan atau kiri. Setelah selesai, Bapak ini nanti saya masukkan. Kalau sudah masuk, ada ngerasa yang masuk, ada kerasa yang masuk, Bapak nanti tolong dibantu untuk ditelan ya. Oke, kita mulai ya. Dengan memperhatikan ekspresi wajah dan perubahan warna kulit di wajah. Kalau dia mulai kebiruan dan lain sebagainya, pasien itu sadar atau tidak sadar, langsung kita lepas. Karena itu berisiko menyebabkan terjadinya gagal nafas. Ya, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Yuk. Nafas seperti biasa Pak. Oke, tahan sebentar. Bismillah. Ya, kita dorong. Ya. Kita dorong. Ya, begitu masuk seperti ini. Oke. Pak, telan ya. Ya, tolong ditelan ya. Oke, terus telan terus. Ya, sambil dipelintir. Kemudian kalau pasien ini tidak sadar, mulutnya terbuka, langsung ditutup. Ya, langsung ditutup. Kenapa harus ditutup? Resiko untuk mengurangi resiko kinking. Kinking itu begitu masuk ke hidung, keluar lewat mulut. Nanti kalau keluar lewat mulut kamu tarik ya kayak sapi nanti, tinggal diikat kan. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Terus dorong seperti ini. Kalau semuanya dia kinking, ya tarik lagi ke atas. Kinking nih, begitu mulutnya kebuka, kita lihat kok ada tuh masuk, balik ke mulut, kita tarik. Tarik lagi ke atas, jangan sampai lepas. Tarik lagi, tutup mulutnya, kemudian fleksikan, tekuk, baru kita dorong. Ya, terus dorong. Salam. Kita paksa dorong ya, nggak akan masuk. Tunggu nih masuk. Rezekimu. Ya, terus dorong. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ini kalau saya dorong itu dari sini tembus ke belakang sana. Cuman tuh akrilik tuh lepas lagi hidungnya. Saya bilang istimewa. Tapi tenang, kalau manusia nggak akan tembus ke belakang. Ya. Oke, setelah selesai, kemudian kita fiksasi dulu. Sorry, kebalik. Sebelum kita fiksasi, kita cek dulu. Kalau pada gelas ya udah kita masukkan pakai gelas. Kalau kita masukkan kemudian ada udara atau gelembung, berarti itu masuk paru. Tapi kalau dia diem atau ada seperti yang tersedot, berarti dia masuk lambung. Ya. Kemudian kalau kita mau lebih ininya lagi, pakai ini. Ambil 10 cc udara aja. Ya, 10 cc udara, kemudian kita masukkan. Kemudian diletakkan pada bagian gaster di bawah processus sipoideus, agak ke sebelah kanan.
proses supraepipedias sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kalau ke kanan ini nanti hepar, di sini lambung, di bawahnya lambung itu pankreas. Ya, kita sedikit agak tekan. Perhatikan. 1, 2. Kalau dia udah langsung pluk, berarti dia sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, ini boleh dipertahankan dulu. Ya, boleh dipertahankan dulu, nggak usah dilepas dulu. Taruh di sampingnya, kemudian kita fiksasi. Saya itu paling nggak suka pakai plaster ini. Tuh. Angel. Kalau enak itu yang putih, yang kalau udah kayak gini aja susah. Kalau nggak ini mikropor. Mikropor itu yang tipis. Atau hipafik itu enak. Ya, taruh di samping. Ya, seperti ini. Yang nyimpannya seperti ini boleh, taruhnya di atas, jangan di bawah. Ya. Atau mau nyimpan seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Oke, kemudian kita langsung ke bilas lambung. Pada saat kita mau melakukan bilas lambung, ya, pakai tadi NaCl yang dingin. Ya, ini boleh disobek, dibolong, atau kita pakai kom. Karena kita nggak disiapin kom, nggak saya lakukan. Pakai kom, kemudian sobek, taruh di kom. Kemudian kita ambil, ya, ini 60 cc, ya, ambil 60 cc. Sebelum diambil 60 cc, kita cek dulu residu. Setiap kita mau melakukan bilas lambung, cek dulu residu. Residu itu adalah cairan terakhir yang ada di sini. Bukan setelah kita masukin baru dicek, tapi yang benar-benar murni. Cek dulu residunya. Tadi habis tahu kan, habis konsumsi putau atau sabu, biasanya isinya warnanya putih. Kita cek, kalau kita tarik seperti ini, kosong, nggak keluar sama sekali, oh berarti sudah terabsorpsi, sudah diserap. Tapi kalau kita tarik warnanya putih, oh ternyata masih, ambil. Nah, kemudian ini taruh di lab, masukin ke bokal, dibawa ke lab. Kenapa di lab diperiksa ini apa? Ini apa? Setelah selesai baru kita bilas lambung. Ambil cairannya 60 cc, ya. Kemudian kita masukkan, kita dorong perlahan. Ya, kita dorong perlahan aja. Ya, pakai perasaan. Bagaimana cara merasakan atau mendorongnya itu gampang. Sama seperti ketika kalian mau minum. Minum pakai 1 gelas air penuh. Kalau mau minum langsung digluk nggak? Ya kan, masuk dulu. Pelan. Karena kalau langsung gluk, perutnya sakit kan? Ya sama. Kalau ada ini kamu masuk, cairannya penuh, kemudian langsung kamu dorong, ya sakit. Ya perutnya langsung gluk, jadi nggak enak rasanya. Terus pelan. Atau pakai cara yang kedua, ininya dilepas, ya, kemudian ini tutup, ya, ini tutup, air yang di kom tadi dimasukkan sampai batas 60, kemudian ini dilepas perlahan sambil ini dipencet, nurunya pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika airnya sudah mulai mau habis sampai di sini, langsung ditutup. Kenapa? Jangan sampai udara yang masuk. Kalau udara masuk nanti ya, kemudian isi lagi 60, 120. Ya, setelah 120, kemudian ininya dilepas, kita tarik pelan, ya, tarik pelan. Dan cairan yang ditarik minimal harus sama dengan cairan yang keluar jumlahnya. Masuk 120, keluar minimal 120. Lebih boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kan sisa yang tadi ada. Sampai dengan benar-benar kosong. Setelah selesai ngambil lagi yang baru, cairannya masukin lagi 120, keluarin lagi. Ya, terus sampai kapan? Sampai cairan yang ada di sini ketika ditarik sama dengan cairan yang masuk. Kalau yang masuknya bening, maka yang keluar harus bening. Kalau sudah seperti itu, diisi lagi 120, isi 120, ya kan? Kemudian ditinggal. Jadi 120 itu ditinggal di dalam perut, Pak? Iya. Ditinggal di dalam perut berapa lama? 30 menit.
setelah 30 menit kita evaluasi, langsung dicek lagi cairannya sama dengan yang tadi awal, cek lagi. Itu namanya residu. Kira-kira cairannya berubah nggak? Kalau ternyata berubah lagi jadi merah coklat, berarti sudah mengalami korosi, lambung-lambungnya sudah mulai mengalami korosi, jadi mulai ngoreng ya, karena itu adalah sisa darah. Nah jika itu terjadi, bilas lambung lagi. Bilas lambung sama dengan cara yang tadi, sampai seperti apa? Sampai seperti ketika cairan itu ditarik sama dengan cairan yang disusukkan. Terus setelah itu 30 menit kemudian evaluasi. Begitu seterusnya sampai dengan evaluasi terakhir, cairannya itu sama atau habis. Sama seperti yang kita masukkan. Kalau sudah seperti itu, ya sudah clear. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu bilas lambung hanya seperti itu. Kalau sudah selesai, kita komunikasiin, Pak, nanti saya kembali lagi 30 menit untuk cek apakah cairan yang ada di sini yang tadi dimakan, yang saya masukkan juga saya tinggalkan 120 cc, apakah cairannya tetap sama atau nanti berubah. Baru nanti kita evaluasi untuk pemberian terapi berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau ada, nanti saya kembali lagi 30 menit. Ingat kontrak waktu penjelasan dilakukan. Setelah selesai, kita rapikan alat, ya, rapikan alat, cuci kalau perlu dicuci, kemudian cuci tangan. Setelah itu dokumentasi.